I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Ivan Dwi Cahyo dari SD Tarukan 4 CGP Angkatan 10 kelas 78B. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah di instansi terkait. Nyun sewu niki Pak Yogi nggih, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke panjenengan terkait pengambilan keputusan ini. Perlu saya sampaikan dulu tujuannya, yaitu untuk menganalisis atas penerapan serta proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan prinsip serta pengujian di sekolah kita. Nyun sewu Pak Yogi, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari beberapa permasalahan yang saya amati di lembaga itu memang terdapat masalah-masalah yang saling berbenturan. Namun dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya utamakan yang memiliki pengaruh besar, istilahnya berkaitan dengan kebaikan atau kebajikan yang universal, itu yang lebih dahulu saya dahulukan. Jadi secara umum nanti yang pengaruhnya besar, manfaatnya itu pasti diambil keputusan terlebih dahulu. Berarti yang urgent dulu, yang mana gitu ya Pak? Terus untuk kalau kepentingan untuk segera dilaksanakan, mungkin berarti harus segera gitu masuk ke urgensi. Intinya bermanfaat, manfaatnya lebih besar. Untuk kebaikan orang banyak gitu Pak. Kemudian selama ini Pak untuk panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang keputusannya sama-sama benar atau sama-sama melindungi nilai kebajikan Kalau pilih A nanti juga benar, pilih B juga benar, gimana Pak tipsnya Pak? Nah, itu kita lihat dari sudut pandang istilahnya semua warga sekolah terutama. Jadi kita minta masukan, kadang juga berefleksi dari masing-masing keputusan itu. Kita lihat manfaatnya tadi apa yang pengaruhnya lebih bermanfaat lebih besar, ya itu yang kita utamakan. Jadi antara keputusan A dan B itu kita lihat faktor-faktornya, kemudian juga kita minta masukan, saran dari rekan-rekan yang lain. Nanti baru kita ambil keputusan yang paling bermanfaat. Jadi intinya itu di semua pemangku kepentingan itu dilibatkan gitu. Kemudian Pak, dilanjut ini langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang untuk melibatkan teman-teman itu? Ya, yang pertama kan kita lihat dulu kasus atau permasalahan yang terjadi. Terus di dalam permasalahan itu ada beberapa solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dari solusi-solusi itu bisa kita istilahnya kita pikirkan dari solusi mana yang paling besar manfaatnya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.
tetap pada manfaatnya yang lebih Iya. besar yang mana Ki. Iya. Kemudian Pak, nyun sewu untuk hal-hal apa saja yang selama ini itu panjenengan anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif nih, Nggih, yang paling efektif dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan. Nggih. itu ya dari istilahnya nanti efeknya dari keputusan itu bagaimana. Nggih. Kan biasanya ada masalah terus kita lihat Nggih. dari sudut pandang berbeda dari teman-teman dan mungkin dari luar juga ada masukan, itu kita terima, kita usahakan sebetulnya tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu. Nggih. Nah, setelah kita timbang dengan solusi lainnya, nanti dalam berjalannya waktu itu pasti ada masukan-masukan lain lagi. Dari situ baru ketemu kebijakan kita, nanti juga bisa menyesuaikan dari masukan dalam perjalanan waktu itu tadi. Nggih. Kemudian dalam perjalanan tadi Bang, dalam perjalanan pengambilan keputusan gitu nggih. Pernah jenengan memberi dapat tantangan ketika mengambil keputusan gitu? Ya, biasanya dari tantangan itu pasti ada. Setiap permasalahan itu pasti ada, istilahnya plus minusnya. Nggih. Lebih kurangnya dari setiap solusi itu pasti ada. Nggih, namanya kadang keputusan kan nggih sama-sama Iya. benar Bang nggih Iya. hasilnya. Cuman gitu loh, namanya saja dilema etika. Iya. Sama-sama benar. Nah, tapi ya kita kan harus milih mana yang lebih besar manfaatnya. Ya, kita usahakan yang lebih besar bermanfaat bagi semuanya, istilahnya seperti itu. Nggih. Jadi tidak menguntungkan sebagian orang saja, kita usahakan biar bisa menyelesaikan masalah itu. Nggih. Kemudian Pak, untuk menyelesaikan masalah itu nggih, biasanya panjenengan ada jadwal tertentu atau target waktu, misalnya mau diselesaikan di tempat atau kemudian ada prosedur lain gitu, mungkin Pak? Kalau target waktu, saya kira kita fleksibel saja, mengikuti keadaan atau situasi di lembaga. Jadi kalau memang istilahnya permasalahan itu harus cepat selesai, kita juga harus segera menyelesaikan. Jadi kita fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada di lembaga itu. Nggih. Kalau memang masih butuh waktu untuk mencari faktor-faktor solusi lainnya, ya kita ikuti waktu itu Nggih. sambil berjalan. Tapi kalau kadang ada yang harus selesai hari ini, maka kita ya secepatnya Sahabat-sahabat gitu. menyelesaikan dengan waktu yang limit tadi. Nggih. Nggih. Jadi fleksibel saja, Iya. tergantung masalahnya apa Iya. dulu. Nggih. Iya. Ya, Jangan yang sampai penting tergesa-gesa ngambil keputusan, Ya, nanti itu- efeknya kan di belakang. itu utama. Nggih. Kalau tergesa-gesa nanti takut. Nggih. Takutnya tidak selesai masalahnya. Nggih. Nggih. Betul Bang. Ada contoh ini, saya di lembaga Tarokan 3 Nggih. itu baru saja membuat program sama dengan di sini. Nggih. Itu pengeboran air juga. Tadinya sana ada permasalahan airnya lambat beberapa hari, terus sudah dipastikan programnya segera mengadakan pengeboran air. Namun dalam perjalanan waktu di sana itu airnya sudah terselesaikan, ternyata dari sumbernya itu air yang menuju ke lembaga itu dialihkan, tetapi sudah terselesaikan solusi. Oh. Akhirnya waktu pertemuan itu saya alihkan ke program lain. Namun dalam perjalanan lagi ternyata airnya juga sulit lagi. Terus akhirnya kita minta masukan dari paguyuban wali murid. Kita adakan voting pengambilan suara antara program yang awal dengan program yang kedua. Dari pengambilan suara itu akhirnya lebih banyak milih tetap yang
program pertama pengeboran air. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan keputusan suara terbanyak, kita gunakan program yang awal tadi. Jadi kalau melibatkan wali murid kan seakan-akan wali murid itu juga ikut memiliki lembaga, ikut menjaga gitu kan. Iya. Kalau ada masalah-masalah nanti bisa ikut membantu. Iya. Kemudian tetap kita istilahnya kita hargai pendapatnya wali murid tersebut. Terima kasih Pak Yogi. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira faktor-faktor apa yang biasanya membantu mempermudah panjenengan untuk mengambil keputusan, mungkin dari sesuatu atau seseorang yang bisa membantu panjenengan gitu? Kalau faktornya itu biasanya dari pengalaman saya pribadi atau mungkin pengalaman orang lain yang menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi saya melihat itu kebanyakan seperti itu. Jadi ada dua faktor itu tadi. Saya dalam mengambil keputusan mungkin saya pernah mengalami sebelumnya waktu di lembaga lain, itu saya pernah mengalami, akhirnya saya terapkan di sini. Ataupun saya bisa melihat rekan-rekan yang lain bercerita punya pengalaman ini itu juga jadi bahan masukan. Pengalaman adalah guru yang terbaik ini. Kini kita masuk ke kesimpulan Pak. Ini pertanyaan terakhir. Kesimpulan dari semua yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik bersama dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini? Jadi kesimpulannya itu dalam pengambilan keputusan itu dari saya itu kita tujukan manfaatnya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu manfaatnya harus kita lihat dulu mana yang lebih besar, ya itu kita usahakan keputusannya menuju ke arah manfaat yang paling besar. Terima kasih banyak Pak Yogi. Sama-sama. Semoga saya bisa meniru panjenengan ini. Semua yang panjenengan sampaikan tadi kan saya jadikan inspirasi untuk kemudian hari misalnya saya jadi pemangku jabatan atau apa, mungkin kepala sekolah, insya Allah tips-tips dari jenengan ini bisa saya jadi masukan dengan masukan saya sendiri. Terima kasih, itu saja Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ivan Dwi Cahyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 78B. Hari ini saya sedang bersama Pak Rifai, kepala dari SD Tarakan 5. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan universal. Perlu saya sampaikan dulu Pak Arif, untuk tujuan kali ini yaitu melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan prinsip dan pengujian keputusan di sekolah panjenengan Pak Arif. Ada beberapa pertanyaan, insya Allah totalnya ada 8 nanti Pak Arif. Siap. Sebelumnya boleh diceritakan dulu Pak, gimana cara panjenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di lembaga SDN Taruhan 5 ini, Mas Ivan, saya dan teman-teman itu selalu melihat dari sudut pandang kasusnya. Jadi untuk mempertimbangkan bobot masalah, juga kan kalau untuk dilema etika itu kan dua-duanya bagus, cuman untuk pengambilan keputusan itu tetap dilihat dari sudut pandangnya. Untuk rujukan moral juga seperti itu. Jadi sama, kalau beliau dilema etika kan sama-sama benar gitu. Betul.
Jadi harus lihat dulu konteks permasalahannya seperti apa. Iya, iya. Ini kemudian ini Pak selanjutnya, selama ini bagaimana jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama punya kepentingan yang sama-sama benar gitu loh. Dan ini juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama. Oh, sama-sama. Berarti masuk ke dilema Dilema etika etika, tadi. dilema etika tadi, Iya. sama-sama benar. Iya. Untuk dilema etika sendiri yang masuk kasus dilema etika itu kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, pengambilan keputusan itu mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya terhadap penyelesaian dilema etika tersebut, Pak Iwan. Yang pertama identifikasi dulu permasalahannya, dan kemudian untuk pertimbangan apa tadi, manfaat. Iya, manfaat yang lebih besar. Yang lebih besar yang mana? Iya. Pak. Terus kemudian apa ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa jenengan lakukan selama ini, Pak? Oh, langkah. Ya, tadi yang saya sebutkan pertama itu identifikasi tadi, Pak. Identifikasi masuk. Itu mengenali dua nilai ini yang saling bertentangan ini. Terus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Terus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus ini. Penyelidikan dulu. Iya, betul. Jadi kayak jenis detektif ya. harus ya, biar tahu faktanya. Ya, pengujian juga perlu di situ. Benar dan salah juga perlu. Terus pengujian paradigma benar lawan benar ini. Itu yang dilema tadi, dilema etika. Terus berikutnya melakukan prinsip resolusi. Cari alternatif lain. Iya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya juga seperti detektif lagi, investigasi. Ini investigasi ini perlu. Kemudian langkah berikutnya membuat keputusan. Yang terakhir lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi tidak langsung terus tidak harus berbagai tahap. Iya, betul. Supaya tidak salah langkah. Iya. Bagus, Pak. Terus gini, Pak, ada enggak langkah yang atau hal-hal yang selama ini panjenengan anggap paling efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Yang paling efektif itu yang mana? Hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Iya. Di keputusan itu sendiri, Pak. Keputusan yang kita ambil mempunyai dampak positif yang lebih besar dibandingkan keputusan lainnya. Jadi ada perbandingan dulu. Kalau kita memutuskan A, nanti B-nya gimana? Kalau B nanti A-nya gimana? Iya, betul. Jadi harus visioner ke depan. Tetap prosesnya tadi. Kemudian hal-hal yang mungkin saja, Pak, selama ini jadi tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Iya. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan, saya kira dari keputusan yang diambil itu kadang mendapatkan reaksi negatif dari pihak yang merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Iya. Itu mungkin karena dia belum tahu solusi yang kita kasih itu maksudnya gimana, mungkin karena belum tahu, Pak, itu. Iya, betul, seperti itu. Jadi biasa manusia seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan, kadang timbulnya pasti reaksi negatif duluan, Pak Iman. Ada pro kontra pasti itu. Iya, disitulah hambatannya kadang seperti itu. Lanjut, Pak G. Siap.
ini apa panjenengan punya jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya jenengan itu relatif lebih sering menyelesaikan kasus dilema etika itu di tempat atau memiliki target ini harus terselesaikan dalam berapa hari gitu? Ada enggak target seperti itu? Kalau target kita lebih fokus ke urgensinya, Mas. Mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Misal masalah ini terlalu berat, kita nggak bisa langsung. Jadi Harus pasti nyelidiki prosesnya dulu, ya. ya. Mungkin kalau Identifikasi. yang ringan Yang ringan. bisa selesaikan saat itu juga, kita selesaikan seperti itu. Kemudian itu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan? Mungkin guru-guru di sini Iya, atau betul, komite atau betul. apa gitu? Kalau di SD sini sendiri Mas Ivan, itu kita itu satu kesatuan antara murid, guru, kepala sekolah, wali murid, komite, dan masyarakat sekitar. Itu satu kesatuan. Mungkin pihak-pihak tersebut yang menjadi apa ya istilahnya ya, sebagai faktor yang sangat membantu dan juga merupakan satu kesatuan tadi. Kalaupun tidak ada satu dari beberapa tadi, itu juga pasti akan sulit menemukan solusi dari masalah. Jadi semua pihak bisa dilibatkan, betul. Biar sama-sama ikut merasakan kalau memiliki lembaga. Iya, betul, di situ. Sama-sama menjaga. Gitu. Iya, betul. Jadi lebih baik lembaganya. Nih Pak, kita masuk ke kesimpulan ini, pertanyaan yang terakhir nih. Dari semua yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil untuk kemudian saya bisa jadikan inspirasi lah untuk ketika besok saya harus memutuskan suatu permasalahan yang itu berbasis dilema etika gitu. Monggo Pak, saya minta saran wajangan kesimpulan dari jenengan. Ya betul. Ini tadi sebenarnya ada yang kurang Pak Ivan. Apa itu? Untuk pengambilan keputusan itu titik tujuan utamanya itu demi kepentingan siswa. Iya. Jadi untuk penentuan semua tadi fokusnya terakhir itu mana yang lebih berfokus ke siswa. Iya. Karena ini kan lembaga sekolah. Lembaga sekolah. Pembelajaran mungkin dari selama ini mungkin buat jenengan juga kerjasama Pak Ivan. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang memang yang saya sebutkan satu kesatuan tadi. Di situ tanpa bantuan pihak-pihak tersebut, saya rasa akan berat untuk menentukan keputusan yang bijaksana. Ibaratnya uang 100.000 kalau kurang 1.000 saja enggak lengkap juga bukan 100.000. Betul seperti itu Pak Ivan. Ibaratnya seperti itu. Itu kurang Rp1 pun juga enggak disebut 100.000. Iya, ini. Jadi manfaatnya diambil atau dipikirkan untuk muridnya dulu. Betul. Berfokus ke kepentingan siswa. Ini terima kasih Pak Rifai ini. Pangapunten gini kalau saya pada baik repoti. Boten malah seneng sakit bantu Pak Ivan. Terima kasih. Ini wajangan-wajangan dari jenengan nanti akan saya jadikan bahan untuk refleksi saya. Untuk kedepannya saya jadikan inspirasi ketika saya diharuskan untuk mengambil keputusan berbasis dilema etika. Siap. Semangat terus Pak Ivan. Terima kasih Pak Rifai. Lancar. Siap.